Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Julianus Saputra, saya dari kelompok 5. Di sini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan seperti cara kerja aspal finisher, komponen-komponennya, cara ininya, dan lain-lain. Sebelumnya, saya dari kelompok 5, saya Dwiki, dan ini teman saya. Mas, kenalkan diri, Mas. Nama saya Rizal Muhyiddin. Dan saya Muhammad Muslim. Teman-teman, jadi alat berat aspal finisher ini gunanya untuk meratakan, memadatkan, dan juga mengatur kondisi jalan lah. Maksudnya itu aspalnya gitu, yang basah gitu, biar nanti itu bisa padat dan nggak gampang nggak gampang kerowak gitu. Nah, ini cara kerjanya itu ditaruh di hopper, nanti iniin pakai skritnya. Nah, biasanya itu dirancang untuk menyebarkan dan meratakan campuran aspal panas secara otomatis pada permukaan jalan, landasan pacu, tempat parkir atau area datar lainnya, sehingga menghasilkan lapisan aspal yang halus dan sesuai dengan spesifikasi proyek. Next, komponen-komponennya. Jadi komponen-komponen aspal finisher ini yang pertama ada hopper. Hopper itu fungsinya itu buat naruh aspal panas yang dari aspal loader, ya, aspal loader atau apa itu. Itu dimasukin ke hoppernya, terus nanti aspalnya itu dituangin, diratain pakai skrit nanti. Nah, itu skrit itu ada ininya. Terus yang kedua ada conveyor. Conveyor itu mengangkut campuran aspal panas secara efisien dan berkelanjutan dari hopper ke bagian belakang mesin, tepatnya menuju auger dan skrit, sehingga aspal dapat disebar dan diletakkan merata di permukaan jalan. Nah, di selanjutnya itu ada auger. Auger itu bagian yang seperti bagian belakangnya aspal finisher. Jadi kan depan ada hopper sini. Seperti inilah gambarnya guys nanti guys. Next. Yang keempat itu ada skrit. Skrit itu seperti ini, bentuknya itu seperti kayak papan gitu, tapi dari besi. Nah, itu buat aspal buat diratain gitu. Yang kelima ada engine. Fungsinya untuk menghamparkan aspal panas secara merata, mengatur ketebalan dan lebar hamparan secara presisi, serta melakukan pemadatan awal pada permukaan jalan. Yang keenam ada kabin operator atau bisa disebut ruang kemudi, tempat buat mengemudi. Itu memberikan tempat aman yang ergonomis dan memungkinkan operator mengendalikan alat berat secara efisien sama aja. Next, yang ketujuh ada ubrator. Ubrator itu untuk menyebarkan campuran aspal secara merata ke seluruh lebar jalan yang akan dihampar. Yang ini ada sistem pengendalian ketebalan, biar aspal itu nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis, biar memiliki ketebalan yang seragam dan sesuai dengan spesifikasi proyek. Fungsi aspal finisher yaitu untuk menghamparkan, meratakan, dan memberikan pemadatan awal pada campuran aspal seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Dan untuk cara kerja dan lain-lain akan disampaikan oleh Mas Bima Wakilin ya. Oke. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja aspal finisher. Nah, cara kerja aspal finisher ini menerima aspal panas dari dump truck ke hopper, lalu mengalirkannya melalui conveyor ke auger ulir yang menyebarkan secara merata di lebar jalan. Skrit di belakang alat akan meratakan dan memadatkan aspal awal dengan ketebalan yang dapat diatur. Setelah dihampar oleh proses pemadatan, dilanjutkan oleh roller untuk hasil yang lebih padat dan tahan lama. Next, yang selanjutnya ada sistem hidrolik. Yang pertama ada pengaktifan kontrol. Operator akan mengaktifkan kontrol hidrolik di dalam kabin mesin. Yang kedua ada pompa hidrolik.
Pompa hidrolik ini berfungsi untuk aktivitas kontrol. Ini akan menggerakkan pompa hidrolik untuk mengalirkan fluida oli hidrolik dan dalam sistem. Tekanan dan penggerakan oli bertekanan ini kemudian disalurkan ke akurator seperti silinder hidrolik yang akan menghasilkan gerakan mekanis. Dan yang keempat ada transfer energi. Oli hidrolik berfungsi sebagai perantara untuk mentransfer energi yang dihasilkan oleh pompa ke komponen-komponen yang membutuhkan tenaga mekanis untuk bekerja. Yang kelima ada pengembalian fluida. Setelah fluida selesai bekerja pada akurator, ia akan kembali ke reservoir hidrolik untuk kemudian dipompa kembali ke sistem, menciptakan sirkulasi kerja yang berkelanjutan. Yang keenam ada sistem rantai. Penggunaan sistem rantai ini pemberian pijakan kuat dan stabilitas ideal untuk permukaan yang tidak rata. Namun jenis ini bergerak dengan kecepatan mudah dan kurang inci untuk manuver. Yang ketujuh ada roda ban karet. Memiliki mobilitas yang lebih cepat, membuat alat lebih lincah untuk manuver di area kerja. Alat ini juga memerlukan tekanan angin pada bannya. Selanjutnya ada sistem kelistrikan dan dipresentasikan oleh teman saya yang bernama Dot. Ya, sistem kelistrikan yang pertama itu sistem kelistrikan yaitu engine. Engine itu sumber utama tenaga penggerak termasuk dalam sistem kelistrikan sebagai pusat tenaga untuk seluruh sistem. Dan yang kedua itu generator. Generator komponen ini menghasilkan listrik yang dibutuhkan untuk mengoperasikan komponen listrik aspal finisher. Dan yang ketiga itu komponen hidrolik. Komponen ini menghasilkan listrik yang dibutuhkan untuk mengoperasikan komponen listrik aspal finisher. Dan yang keempat itu lampu. Lampu ini untuk menerangi di malam hari atau saat visibilitas rendah. Dan yang kelima ini panel kontrol. Panel kontrol digunakan untuk mengontrol dan memonitor operasi mesin termasuk kecepatan dan arah serta parameter penghamparan aspal. Dan yang terakhir itu sistem pemanas. Sistem pemanas memastikan secret mencapai dan mempertahankan suhu optimal untuk meratakan aspal dengan sempurna. Nah, perawatan aspal finisher. Aspal finisher satu, pemeriksaan dan pembersihan rutin membersihkan sisa aspal. Contohnya itu setelah digunakan segera dibersihkan sisa aspal yang masih menempel pada badan mesin untuk mencegah pengerasan dan kerusakan komponen. Dan yang kedua itu memeriksa komponen mekanis. Lakukan pemeriksaan menyeluruh pada semua bagian alat termasuk hopper, conveyor, auger atau lift pembagi dan bodi mesin. Dan yang kedua itu pengecekan sistem hidrolik dan elektronik, periksa sistem